Selamat Sabat bagi saudara-saudara, umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati kita di dalam kebaktian kita pada pagi hari yang kudus ini. Untuk mengawali ibadah kita berdoa. Bapa kami Allah yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberikan waktu bagi kami, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu pada hari Sabat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun pikiran kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dibawa lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, judul khotbah saya pada hari Sabat ini, panasnya api penyucian. Ada satu kisah di mana satu keluarga mereka mengadakan perjalanan menuju ke satu tempat, di mana tempat ini adalah satu tempat yang sangat mereka impikan bersama dengan anak-anaknya. Keluarga ini membawa satu kendaraan. Mereka menuju ke tempat piknik mereka untuk menikmati alam ciptaan Tuhan, untuk menyenangkan hati anak-anaknya, karena anak-anaknya merindukan kebersamaan di dalam keluarga. Dan pada satu ketika keluarga ini mengadakan perjalanan, yaitu keluarga Beni hendak pergi bertamasya ke pantai bersama dengan istri dan kedua anaknya. Namun liburan mereka tertunda oleh karena macetnya di jalan. Kemacetan ini benar-benar sangat parah. 2 jam mobil mereka tidak bergerak. Ditambah lagi dengan anak-anak Beni tidak bisa diam. Mereka gelisah oleh karena kemacetan, mobilnya mereka tidak bisa berjalan. Mereka mengeluh terus-menerus selama 2 jam. Lalu Beni mulai merasa jengkel. Muncul bisikan-bisikan di kepalanya yang mendorong untuk marah. Tetapi Beni menahan itu semua dan memilih untuk diam. Namun tiba-tiba tepat di depan muka Beni, sebuah kotoran burung jatuh di mobil mereka. Dan hal ini membuat Beni meledak amarahnya, dan dia berteriak kepada anak-anaknya, "Diam!" Anak-anak Beni pun terdiam. Dan setelah hening selama beberapa detik, kedua anak Beni ini menangis. Singkat cerita, kemacetan berakhir dan mobil mereka pun mulai bergerak perlahan-lahan. Lalu setelah sampai di pantai, anak-anak Beni tidak mau bermain. Mereka kecewa oleh karena amarah daripada ayahnya yang telah memarahi anak-anaknya. Akhirnya mereka pulang dan tidak jadi menikmati pantai yang indah. Lalu Beni sangat kecewa dengan dirinya, apa yang dilakukan kepada anak-anaknya. Saudara, mengapa ayahnya ini membentak mereka? Tersirat dalam pikirannya, kenapa saya harus membentak anak-anak saya? Padahal hari itu adalah satu hari yang sangat istimewa bagi mereka untuk bersenang-senang, menikmati alam ciptaan Tuhan bersama dengan keluarga. Sehingga mulai muncul bisikan-bisikan di kepala Beni. Beni pun mulai menyalahkan dirinya, ya. Bukan ayah yang baik saya bukan ayah yang baik. Sehingga dia Dia mengatakan kepada anak-anaknya, "Nah, sabarlah, maafkan ayah." Tetapi anak-anaknya, dia sudah mulai jengkel kepada ayahnya. Umat-umat Tuhan,
Bukankah ini yang seringkali terjadi kepada kita? Kita sering melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa di dalam hidup kita, dan itu membuat kita merasa tidak layak untuk disebut seorang teman, seorang pemimpin, atau seorang pelayan Tuhan. Sesungguhnya ini adalah tipu muslihat iblis. Jangan tertipu olehnya. Seorang pendeta pernah mengatakan kepada seseorang, iblis tidak begitu tertarik untuk membunuhmu. Jika kamu mati dan masuk surga, apa untungnya bagi saya? Iblis lebih tertarik menyerang pikiranmu dan membuatmu menjadi jauh dari Tuhan. Itu adalah rencana setan. Lewis mengatakan, saya pikir bukan banyaknya bahaya yang membuat tidak percaya kepada Allah. Bahaya yang sesungguhnya adalah ketika saya mulai meyakini perkara-perkara semacam itu tentang Dia. Kesimpulan yang saya takuti adalah jika Tuhan tidak ada sama sekali, jadi seperti inilah Allah itu. Bila mana segala sesuatu benar-benar menyakitkan, sebagian kita menolak Allah sepenuhnya. Bagi sebagian orang seperti C.S. Lewis, ada penggodaan mengubah pandangan kita tentang Allah dan membayangkan segala jenis perkara tentang Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berapa masalah, berapa panasnya masalah yang kita hadapi dapat mempengaruhi iman kita? Berapa besar yang Allah mau pertaruhkan dalam menempatkan umatnya pada keadaan yang mereka lalui, menyebabkan terjadinya maksud Allah yang tertinggi dalam membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Abraham dalam ujian ini yang dituliskan dalam Kejadian 22, dengan tiba-tiba dan tanpa penjelasan Allah memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Dapatkah kita membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika itu? Pada tingkat manusiawi, sesungguhnya merupakan satu pemikiran yang benar-benar mengerikan bagi Allah yang kudus untuk meminta agar Anda mempersembahkan anak Anda sendiri. Lalu pada tingkat rohaninya, bahkan jika Abraham menganggap bahwa hal ini berkenan, bagaimana janji Allah tentang satu warisan tanpa anaknya? Janji itu akan hilang. Mengapa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan korban ini? Jika Allah mengetahui segala sesuatu, apa maksudnya ini? Ellen G. White mengatakan dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 166 dan 167 dikatakan, permintaan Allah dan penentuan waktu permintaan itu tidaklah acak. Sesungguhnya hal itu telah diperhitungkan untuk memberikan kepedihan yang terdalam yang mungkin dirasakan. Saudara, dalam hal ini Allah telah memimpin ujian, menyimpan ujian yang terakhir dan yang paling berat bagi Abraham sampai kepada saat bila mana beban itu ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini ujian Allah yang gila? Sama sekali tidak. Karena apa? Karena kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan berat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalaman hidupnya sendiri kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah
yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Kejadian 22 ayat 1 mengatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Bobby Lake, di mana dia pada tahun 1911 seorang pemeran pengganti bernama Bobby Lake terjun dari air terjun Niagara dalam sebuah tong bajai yang sudah dirancang secara khusus. Ia berhasil terjun dengan selamat dan menceritakan tentang hal itu. Meskipun mengalami beberapa cedera ringan, dia bertahan hidup karena menyadari bahaya yang sangat besar dalam tindakan tersebut, dan ia telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya dari bahaya. Beberapa tahun kemudian, ketika sedang berjalan menyusuri sebuah jalan di New Zealand, Bobby Lake terpleset oleh kulit jeruk, jatuh dan mengalami patah kaki yang parah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal di sana akibat komplikasi dari peristiwa itu. Ia justru mengalami cedera yang lebih parah saat berjalan kaki. Padahal pada waktu dia terjun dari air terjun Niagara, dia tidak mengalami cedera sedikit pun. Ia tidak siap menghadapi bahaya di situasi yang dianggap aman. Beberapa godaan hebat yang bergemuruh di sekeliling kita bagaikan suara gemuruh air Niagara tidak akan membahayakan kita, tetapi suatu peristiwa kecil yang tampaknya tidak berarti dapat membuat kita jatuh. Mengapa demikian? Karena kita tidak hati-hati dan tak menyadari bahaya yang mungkin terjadi. Kita keliru karena berpikir bahwa kita berada dalam keadaan aman. Kita harus selalu waspada terhadap godaan. Orang Kristen yang berkemenangan adalah seorang Kristen yang waspada, yang selalu berhati-hati, bahkan ketika menghadapi godaan yang sangat kecil. Ini hanyalah sebuah ujian Allah dan tidak pernah bermaksud untuk membunuh anaknya. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui tentang bagaimana Allah kadang-kadang bekerja. Abraham bisa saja gagal dalam memperoleh pemahaman ini dengan mengabaikan perintah-perintah ini sebagai perintah dari setan. Kunci dari pengalaman Abraham yang dapat bertahan dalam belajar melalui keseluruhan proses itu adalah pengenalannya akan suara Allah. Bagaimana kita mengenal suara Allah? Bagaimana kita mengetahui bila mana Allah sedang berbicara kepada kita? Apakah cara di mana Dia menyampaikan kehendaknya kepada kita? Di dalam cerita ini ada 2 ekor kodok tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah tong yang penuh dengan krim. Mereka berenang ke sana kemari dengan panik dan berusaha untuk melompat keluar dari tong itu. Akhirnya apa? Ada seekor katak yang kelelahan dan menyerah. Dia mengeluh. Tidak ada gunanya berenang ke sana kemari. Dia mengayunkan kakinya untuk terakhir kalinya, lalu tenggelam dalam keputusasaan. Akhirnya dia gagal. Tinggal sang katak yang lainnya, dia benar-benar berbeda. Dia tidak mau menyerah. Selalu ada jalan keluar. Pikirnya dia terus berenang mempertahankan hidupnya. Dan suatu kejutan terjadi. Krim itu perlahan-lahan tapi pasti mulai berubah. Ya, berubah menjadi keras dan menjadi mentega. Akhirnya apa? Akhirnya katak yang satu ini, dia mendapat pijakan yang kuat dan melompat keluar dari tong itu. Akhirnya dia selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ayub juga
dia bertahan melalui ibadah walaupun menderita. Ada sesuatu yang sangat mengerikan kita. Para malaikat datang untuk bertemu dengan Allah, dan setan datang mencobai Ayub. Lalu Allah bertanya kepada setan, di mana dia selama ini? Dan setan menjawab bahwa dia telah mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayub 1 ayat 7. Kemudian Allah menghadapkan pertanyaan ini. Dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pertanyaan itu sendiri tidaklah luar biasa. Apa yang luar biasa adalah Allah yang menanyakan pertanyaan ini. Bukan setan yang menunjuk Ayub sebagai subjek untuk diuji, tetapi Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi berikutnya, mengarahkan Ayub kepada perhatian setan. Sementara di bumi Ayub tidak mengetahui apa-apa. Betapa panasnya ujian yang datang kepada dia, sangat berat ujian yang datang kepada dia. Ayub 1 ayat 13 dan sampai ayat yang ke-15. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta menghabiskan kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput. Ayat 17 mengatakan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada saudara. Dalam peristiwa ini dapat digambarkan bahwa terjadinya badai yang sangat hebat, terjadi panas yang sangat tinggi, terjadi stres, emosi, marah, bahkan dia mengkomplain dan lain sebagainya. Ada kemungkinan untuk menanggapi penderitaan seperti itu dalam 2 cara. Yang pertama, kita bisa menjadi marah, menggerutu sambil membelakangi Allah, atau artinya meninggalkan Allah. Kita mengatakan Allah itu kejam atau Allah itu tidak ada. Kita dapat bergantung kepada Allah lebih kuat dan lebih kuat. Ayub 1 ayat 20 dan 21 mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Ayub menghadapi malapetakannya dengan tetap berada pada hadirat Allah serta yang menyembah Tuhan. 3 aspek penyembahan Ayub yang mungkin bisa menolong kita bila mana berada dalam penderitaan yang amat panas itu. Ayub menerima ketidakberdayaannya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki tuntutan apa-apa atas apapun. Dan yang kedua,
Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali sepenuhnya atas hidupnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah mengklaim apa yang dia miliki adalah milik dia. Itu sebabnya Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Lalu yang ketiga, Ayub tetap yakin akan pengendalian Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup mengendalikan hidupnya. Apakah Anda dan saya sedang melewati suatu cobaan dalam api penyucian? Ikutilah langkah-langkah Ayub. Langkah-langkah Ayub dapat menolong Anda dan saya. Saudara, dilema manusia adalah kurangnya pengertian yang penuh tentang apa makna kasih Allah itu. Sehingga sebagaimana kita atau sebagaimana kisah tentang Ayub, Allah mengizinkan satu cobaan yang sangat hebat karena dia yakin bahwa Ayub akan berhasil melewatinya. Panas yang luar biasa dalam api penyucian adalah proses pemurnian akan iman kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mazmur 103 ayat 13, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Sabat yang kudus ini ada satu cerita, satu kisah. Satu waktu seorang tuan menyuruh seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Tuan ini menyuruh orang muda ini agar dia mendorong batu yang sangat besar ini tiap hari. Hasilnya tentu batu tersebut tidak akan bergerak, karena batu itu sangat besar. Didorong sekuat tenaga pun batu itu tidak akan bergerak, bahkan 1 senti pun dia tidak akan bergeser dari tempat. Pemuda ini mulai ragu. Dia mulai mengeluh dan bertanya kepada tuannya, apakah ia telah gagal karena dia tidak bisa berhasil menggeser batu itu? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil dan sia-sia? Tuan itu menjawab pemuda itu bahwa apa yang kamu lakukan, peristiwa ini tidak akan ada sia-sia, tidak ada kesia-siaan. Lihat sekarang, walaupun batu ini tidak bergeser dari tempatnya, lihat sekarang tanganmu menjadi berotot, punggungmu menjadi kekar, kakimu menjadi tegap. Melalui tugas ini, ia telah bertumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memang batu itu tidak bisa bergeser, 1 senti pun tidak bergeser batu itu, tidak ada perubahan. Tetapi tanpa dia tidak menyadari, dia memiliki otot yang sangat kuat, memiliki kaki yang sangat tegap, punggung yang sangat kekar. Saudara, memang tugasnya hanyalah untuk patuh dan mendorong batu setiap hari sekuat mungkin. Tuannya tidak pernah berkata untuk memindahkan
atau menggeser batu itu sejauh mungkin. Hanya meminta pemuda ini untuk patuh mendorong batu itu sekuat tenaga setiap hari. Betapapun susahnya, walaupun tampak tidak berhasil, tidak ada pergeseran akan batu itu. Harus tetap didorong tiap hari, tiap hari. Bagian dan tugas pemuda tersebut adalah hanya untuk tetap harus patuh mendorong batu itu setiap hari. Sehingga pada waktunya Tuhanlah yang akan menggeser batunya. Tuhan meminta kita untuk taat dan setia kepada perintahnya, untuk melatih iman kita. Tetapi yang harus kita sadari adalah ketika kita belum berhasil memiliki iman yang sanggup untuk memindahkan gunung, kita tetap harus terus melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Kita harus melatih ketaatan dan penurutan kita kepada Tuhan. Sampai satu waktu kita mendapatkan hasil. Dia berhasil memindahkan sebuah gunung batu. Sadarlah bahwa yang berhasil memindahkan gunung bukan oleh karena iman kita, tetapi oleh karena Tuhan. Dialah yang memindahkan gunung itu. Seringkali kita salah mengerti, saudara-saudara. Tatkala kita berhasil, kita berkata, ini adalah karena iman dan ketaatan saya kepada Tuhan. Bukan. Tetapi karena Tuhan yang membuat kita dapat melewati pergumulan oleh karena dosa. Tugas kita hanya untuk beriman dan taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ajakan bagi kita pada hari Sabat ini, panasnya api penyucian dari Allah tidaklah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menghancurkan dosa kita. Allah tidak untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk membuat kita murni dan kuat sebagaimana kita diciptakan Tuhan murni. Yang kedua, ajakan bagi kita, marilah kita peduli kepada Allah. Bagi kita melalui segala sesuatu adalah tetap dan lembut, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Walaupun api penyucian yang sangat panas kadangkala datang kepada kita, tetapi Tuhan akan selalu menyertai kita apapun yang terjadi pada kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah, berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Walaupun kita datang badai ataupun api penyucian datang bertubi-tubi untuk meneguhkan iman saudara dan saya. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami Allah yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kembali kepada kami akan peristiwa yang dialami oleh hamba Tuhan Ayub dan juga Abraham. Biarlah kiranya kami juga pada hari Sabat ini dapat dikuatkan, dan kami akan diteguhkan iman kami. Kami akan belajar setia kepada Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan, dan meluputkan kami dari api penyucian yang sangat panas itu. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami pada hari Sabat ini. Diberkatilah umat-umat Tuhan ini. Diberkatilah mereka sementara mereka dihadapkan kepada masalah-masalah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.